welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku bakal ngebahas tentang MVP, yaitu Minimal Valuable Product. So, let's get started. Nah, apa sih MVP dan MVP validation itu? MVP merupakan langkah awal yang kita gunakan atau kita perlukan untuk membangun sebuah produk atau inovasi digital. Nah, dengan memahami konsep ini, kamu dapat mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna. Dan gimana sih cara kita melakukan MVP validation ini? MVP validation melibatkan pengujian MVP dengan pengguna sebenarnya untuk memastikan bahwa produk ini memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai tambah yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memvalidasi konsep produk dan mengumpulkan feedback dari pengguna awal. Nah, pentingnya MVP dan MVP validations pada inovasi digital itu yang pertama menghemat waktu dan biaya. Dengan meluncurkan MVP, perusahaan dapat meminimalkan waktu dan sumber daya yang dicurahkan untuk membangun produk yang mungkin tidak berhasil. Juga validasi pengguna. Nah, MVP validation memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan dan memberikan nilai tambah yang diharapkan. Pengurangan resiko. Dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna, perusahaan dapat mengurangi risiko pengembangan produk yang tidak relevan atau tidak diinginkan oleh pasar. Yang terakhir ada fokus pada solusi masalah. Nah, MVP validation ini membantu mengarahkan pengembangan produk ke arah yang lebih baik berdasarkan pengalaman pengguna-pengguna. Nah, gimana sih kita how to development MVP? MVP sendiri itu merupakan minimum viable product yang merupakan langkah awal yang penting dalam pengembangan produk. Nah, yang pertama itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan MVP ini. Yang pertama ada explainer video. So, kita kayak membuat short video about our digital products gitu kan, mungkin about inovasi yang bakal kita lakuin. Yang kedua ada concern MVP, yaitu teknik menggantikan produk teknis yang rumit dengan interaksi antar manusia. Dalam metode ini, setiap pelanggan mendapatkan layanan yang diberikan langsung oleh manusia, bukan kayak melalui perantara gitu. Yang ketiga ada eksperimen. Nah, prosedur ini digunakan untuk menguji model atau hipotesis yang bersaing. Jadi, peneliti menggunakan eksperimen untuk menguji teori yang ada atau hipotesis baru untuk mendukung atau membantahnya. Yang keempat ada digital prototype. Jadi kita menggunakan kayak tools semacam Figma gitu untuk merepresentasikan visual produk yang dapat diinteraksikan oleh pengguna gitu. Yang terakhir ada Wizard of Oz, yaitu teknik menggantikan bagian belakang yang rumit dengan manusia yang mengambil peran tersebut. Gitu deh. Next ada ini merupakan contoh yang diambil dari kelompok 1, yaitu kita menggunakan metode prototype. Jadi kita merepresentasikan how kita sebagai pihak ketiga untuk melakukan layanan ini sebagai apa ya? Penghubung antara customer dan mitra catering. Jadi kita merepresentasikannya lewat prototype. Kita lakukan ini di tools Figma. Gitu deh. Nah, ini kita juga melakukan promotion on social media. Jadi kita nge-share nge-share katalog atau poster, terus kita share di sosial media. Rata-rata kita share itu di Instagram ya. Sebenarnya kita tuh target awalnya tuh 50 views, but lucky kita bisa dapetin lebih dari yang kita targetkan. Nah, bagaimana sih how to do it? MVP validations. Yang pertama itu mungkin kita harus menentukan TAM. TAM itu kayak individu yang mungkin menjadi calon pelanggan kita tanpa mempertimbangkan apakah mereka akan benar-benar membeli produk atau layanan tersebut. Nah, kayak contohnya tuh kita menargetkan itu ke organisasi orang-orang yang memang terkadang suka melakukan acara-acara charity atau organisasi, mungkin maybe mereka akan pesan ke kita untuk konsumsi gitu kan. Terus ada SAM, yaitu merupakan segmen pasar yang dapat dijangkau sepenuhnya oleh perusahaan melalui strategi pemasaran, distribusi, dan penjualan yang efektif. Yang terakhir ada target market, sekelompok pelanggan yang emang paling cocok nih dengan nilai dan manfaat atau inovasi yang kita buat. Gitu. Nah, about the plan, ini tuh ada plan yang kita lakuin. Yang pertama itu kita melakukan
existing platform, social network, dan viral. Jadi kita tuh kemarin uh, nge-share nge-share katalog atau poster tentang produk kita di sosial media itu. Jadi kita udah ngelakuin salah satu plan yang udah kita rancang. Gitu deh. Nah, berikut hasil dari promosi kita di Instagram. Jadi ada salah satu customer, dia order ke kita melalui kita tentang kayak he just want to chat, dia pengen merayakan ulang tahunnya, terus ingin melakukan charity, jadi dia pesan ke kita. Gitu deh. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. See you in the next video. Mwah.